Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya berada di Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, bersama seorang kepala desa yang cukup populer di wilayah Kecamatan Jambe ini, Bapak Didi Rudi. Kalau di publik dia sebetulnya nama Didi Rudinya itu malah tenggelam. Iya, Lurah Arab. Yang dikenalnya Lurah Arab. Nah, kita akan tanya di beliau nanti selain yang lain-lain, kenapa bisa disebut Lurah Arab? Begitu populer dengan Lurah Arabnya. Sampai Pak Bupati pun mengenal Anda itu juga Lurah Arab. Iya, Pak. Jadi itu mungkin dari lahir, Pak ya. Saya juga nggak tahu, saya dari kecil itu udah dipanggil Arab aja. Padahal kita bukan keturunan Arab, Pak. Iya. Itu, alhamdulillah. Jadi ya namanya nama udah diatur sama yang Maha Kuasa ya kan ya. Kita sampai sekarang populer itu namanya panggilnya Arab aja. Gitu. Padahal nama kita Didi Rudi, tapi saya panggilnya dari kecil Arab sampai sekarang gitu. Saya pun mengenalnya beberapa tahun lalu itu ya Arab lah gitu. Lurah Arab. Sampai dulu kita pernah ketemu 2 kali, Pak ya. Alhamdulillah. Beliau ini selain dikenal dengan Lurah Arab juga sangat populer, bukan sebagai kepala desa yang ngantoran gitu. Tapi hobi beliau ini suka bertani, suka bergumul ya, bergumul dengan lumpur di sawah gitu, di air kotor. Itu saya dapat cerita itu dari warga desa ini. Kenapa itu bisa emang suka ya bertani? Jadi begini, Pak ya, saya terpilih kepala desa itu dari tahun 2013 dan itu amanah dari masyarakat desa Jambe, dan kebetulan saya juga petani lah. Ibaratnya kita dilahirkan dari keluarga petani dan sekaligus juga ulama yang ada di desa Jambe. Dan saya juga memberikan contoh ruang lingkup bahwa jabatan itu tidak selamanya melekat di kita. Jabatan kan cuma hanya sementara petatannya. Jadi kita membidangi usaha apa aja yang selain bisnis ataupun kita kerjaan sehari-hari. Ya kalau di desa kita alhamdulillah untuk pelayanan semua juga transparan. Dan apa yang dikelola oleh desa itu kita semua terwujud dan terlaksana. Itu. Jadi hobi bertani itu sejak kecil dari keluarga? Enggak, Pak. Hobi bertani itu saya emang dari kecil itu ya saya suka ngikut kakek. Dipanggil kakek? Iya, suka bantuin kakek di sawah gitu. Pulang SD itu kan waktu saya SD ya umuran 6 tahun sampai 7 tahun itu kan sekolah tuh setengah hari. Jam 10 kan udah pulang. Ya kan, kadang kan jam 10 kita masuk pagi, kadang masuk siang kan ya. Kalau masuk siang kita pagi-pagi itu udah ngeluarin kerbau tuh. Ngeluarin kerbau. Jadi di daerah sini? Di wilayah sini, Pak. Dulu mas ini kayak jadi memang Pak Kadis itu asli sini ya? Asli sini, Pak. Saya kelahiran di sini. Kalau bapak saya dari Tiga Raksa, Pak. Mak saya tuh orang sini. Itu kakek saya semua, nenek saya asli orang sini. Dulu ini kan memang zona pertanian ya? Kalau di sini dulu zona pertanian, Pak. Itu alhamdulillah semua juga pertanian, cuman seiringnya waktu pertanian ini sekarang udah pada males, Pak, orang-orang. Nah itu dia. Itu. Nah itu dia yang saya melihat di sekitar Jambe, Kutruk, Rancabuaya ya, masih banyak sawah itu. Itu kultur taninya ya masyarakat sudah mulai hilang, Pak, gitu. Betul, Pak. Artinya misalnya nih kebiasaan nandur ya atau ngoyos gitu. Betul. Bahasa Sunda itu. Sundanya. Itu orang udah, anak-anak muda udah malas tuh, Pak, sekarang. Anak-anak muda sekarang udah pada malas, Pak. Itu padahal kita selalu memberikan contoh. Kalau dulu itu mungkin, Pak ya, petani itu nggak ada apa-apanya. Iya. Kalau sekarang, kalau kita bertani itu, contohnya nih, sekarang bertani, kita dari sayur mayur aja, Pak. Iya. Yang dikonsumsi setiap hari, sama beras. Iya. Beras aja sekarang kita mau makan beras yang enak aja, yang pulung kayak dulu. Iya. Itu harus merogoh kocek 15 sampai 14 ribu 1 liter. Dan dari mana asal berasnya itu kita nggak tahu. Kita belum tahu kan. Iya. Nah, jadi sekarang ini nih, contohnya sayur mayur, kacang panjang aja, Pak. Iya. Dulu waktu zamannya kakek kita ya, waktu kita masih kecil nih,
satu ikat aja udah kayak segede bitis, Pak. Iya, betul. Cuma 500 perak. Iya. Sekarang 5 biji sampai 6 biji udah 3.000. Cuma 4 batang, 5 batang. Nah, Ya. Nah gini Pak Kades senang bertani ya, tapi saya perhatikan sekarang lahan pertanian itu kan sudah semakin berkurang ya. betul. Tapi sekarang masih bertani, Masih bertani, Pak. di lahan kan semakin berkurang sekarang lahan pertanian tuh. Masih banyak di sini lahan pertanian. Jadi di sini masih banyak, Pak. Emang rata-rata di sini tanah juga sudah punya PT ya. Oke. Sudah punya pengusaha-pengusaha, tapi kita dengan pengusaha ini boleh dipergunakan untuk warga masyarakat Selama Pak. belum belum dibangun. Oke. Ya kan, masih lama juga sih, Pak. Jadi kita manfaatkan lahan itu, bahkan saya juga mengajak ke warga masyarakat. Sekarang itu kan enaknya gini, ada dana desa, Pak. Ya. Itu bisa dialokasikan dana desa itu untuk ketahanan pangan. Oke. Ya. Kita berikan ketahanan pangan, contohnya semacam bibit-bibitan, ternak hewan, Ya. traktor, Ya, ya ya. kan, peralatan untuk pertanian. Ya. Bahkan saya juga tahun kemarin ya saya menggelontorkan dana itu traktor, itu Pak, terus bibit padi, ininya apa, pupuknya. Ya. Alhamdulillah masyarakat juga merasakan kemarin waktu panen musim ya, kalau di kampung kita itu, kalau kata orang Sunda itu kalau musim, alhamdulillah Pak, berkah semua, Ya. bagus-bagus. Dan Pak Kades memang terjun langsung ya. Nah, saya pengen tahu nih, apa betul seperti apa terjunnya? Ikut ke sawah gitu? Kalau saya Pak traktor sendiri Pak, turun langsung. Turun jeblok-jeblokan gitu? Sama Pak. Oke. Gitu. Jadi kan tadi Pak saya bilang, kita satu sisi mencontohkan ke warga. Oke. Saya punya jabatan pun saya tidak malu. Oke. Itu yang penting. Saya punya amanah nih dari warga masyarakat Desa Jambe, jadi kepala desa. Saya tidak gengsi Pak, Ya, tidak malu. Dan saya juga punya sosial media, Ya. kayak YouTube, Harap Jambe, kayak TikTok, Rudi Arab. Itu saya nggak malu. Kegiatan saya sehari-hari di sawah, di kebun, atau di ini ya kan. Di-share Pak, di grup dalamnya positif. Iya. Apalagi sekarang kepala desa, mohon maaf itu Pak ya. Iya. Sekarang benar-benar lagi di center. Lagi disorot ya? Lagi disorot Pak, gitu, apalagi di sosial media, ya kan. Itu kan tidak semuanya kepala desa kan Pak, seluruh Indonesia. Iya. Jadi saya menghimbau ke rekan-rekan tetap semangat. Ya, kalau sorotan itu nanti coba kita kembangkan ya. Nah, Pak Kades sebagai petani plus juga yang mencintai dunia tani itu, ini pembelajaran buat para kepala desa yang lain yang masih banyak lahannya. Ya. Bagaimana kira-kira bisa mempertahankan atau melestarikan budaya tani atau kecintaan anak-anak muda kepada pertanian itu? Jadi kita membuka lahan itu Pak. Contohnya kan lahan ini sudah tidak bisa produktif. Oke. Bagaimana caranya? Emang modal pertanian dari awal itu emang gede Pak. Ya kan, kita harus bisa spekulasi. Jadi kita buka lahan, kalau itu lahan sudah kita kerjakan, udah enak Pak. Kedepannya itu udah enak, kita udah santai. Dan alhamdulillah saya juga kemarin dengan luas lahan saya yang saya kerjakan sekitar 3 hektaran ya Pak ya. Saya mendapatkan padi itu kemarin hampir 22 ton Pak. Wih. Maksimal. 3 hektar itu ya? 3 hektar lebihan lah dikit gitu. Jadi alhamdulillah, dan warga juga kemarin panennya juga pada berlimpah Pak. Berapa kali panen di sini? Maksud saya tanam di sini? Kalau sini paling banyak itu 3 kali, tapi rata-rata di sini cuma 2 kali Pak. 3 kali udah bagus tuh, 2 kali juga udah bagus ya. Kalau 3 kali udah bagus. Nih, ini juga kemarin kita baru padi juga belum pada masuk ke ini gitu Pak ya. Belum pada masih banyak, tapi kita udah mulai tanam lagi. Saya sekarang lagi tanam. Iya. Dia sih bilangnya kalau kata orang Sunda itu ngetiga Pak. Kalau orang Sunda. Ngetiga. Itu alhamdulillah. Nah itu yang saya perhatikan, anak-anak muda sekarang cinta kepada dunia tani sudah makin berkurang gitu kan. Lebih banyak main gadget gitu ya. Sementara dulu orang tua kita membangun sawah itu ratusan bahkan ribuan hektar. Betul. Pada saat mulut masih sedikit Pak. Iya kan? Iya. Sekarang mulut makin banyak, yang makan banyak, lahan sawah sedikit, plus yang bertani makin malas gitu. Betul Pak. Padahal saya menghimbau khususnya warga masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, kalau ada lahan,
yang bisa produktif, Iya. ayolah kita kerjakan. Iya. Dan sekarang juga gagasan pemerintah itu Pak, ketahanan pangan. Jangan sampai kita lihat berita di TV, beras juga bulog diimpor dari India kebanyakan kan. Contohnya peternakan kita disub oleh Australia, kayak daging dari tiap hari raya aja kan dari India kan daging bulog pada turun. Nah, saya mengajak khususnya rekan-rekan kepala desa di tanah air khususnya Pak ya, khususnya Kabupaten Tangerang juga Kecamatan Jambe. Marilah kita berdayakan karena ada dana desa yang untuk bisa di bidang pertaniannya Pak, dan khususnya bidang peternakan. Kalau kita benar contohnya tahun ini juga saya mengalokasikan dana Pak ya, 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Ya, itu dibagi 3 kelompok Pak. Satu kelompoknya itu 10 ekor, 9 tuh betina, 1 jantan. Artinya menurut Pak Kades dengan memfokuskan dana desa ke lahan pertanian itu jauh lebih potensial untuk berkembang ya. Sebenarnya Pak ya, dana desa ini juga kita bisa menopang kehidupan ruang lingkup yang ada di wilayah kita. Yang penting masyarakat kita itu bertanggung jawab dan mau. Karena apa? Dana desa ini Pak, tetap pertanggung jawab itu kepala desa. Jadi jangan gegabah. Jadi saya ini cari orang yang benar-benar mau. Permasalahannya Pak, kadang-kadang kan gengsi lah. Nah namanya, apalagi anak muda sekarang kan, kalau udah lain gitu kita lihat di medsos itu kan, anak muda kreatif ngarit, kadangnya kelompok. Dan itu juga, kalau kami itu kan setahun bisa 2 kali Pak, beranaknya. Kalau kita rawat tuh bener, ya kan? Itu sama aja Pak. Sekarang kita cari kerja, rata-rata ya kalau pekerja itu pabrik, berangkat jam 6 Pak. Minimal jam 7 udah berangkat. Pulang datang ke rumah, biasa jam 6 lagi. Sehari, kalau kita ibarat wira swasta kayak di bidang pertanian, kayak di bidang peternakan, itu lebih menggiurkan juga sebenarnya Pak kan. Sangat sebetulnya. Waktu lebih leluasa. Waktu lebih leluasa dengan keluarga. Yang penting kita mau. Satu, lebih sehat. Lebih sehat. Nah, contohnya. Kita dari kecil itu biasa kan ada senam Pak. Di radio itu kan, radio kecil itu tuh senam, ya kan. Terus kita ke sawah. Terjadilah awal tahun 2000, ya kan, 2019 ke 2020. Terjadilah kita musibah COVID-19, musibah dunia kan, internasional. Nah itu di syaratannya apa coba? Kita kan berjemur. Ya kan? Pulang itu perlu sehat. Ya itu lebih sehat tadi. Ya kan? Jadi istilahnya tuh kalau di ilmu modern sekarang itu grounding. Grounding itu artinya membumi ya gitu. Menyatu kita dengan alam. Betul. Itu jauh lebih sehat daripada ke dokter itu Pak. Betul. Laut jauh lebih sehat gitu. Ya kan karena kan alhamdulillah ya kita berjemur, kita ini dari dulu aja Pak ya. Kakek-kakek kita itu petani semua. Itu sampai ada yang berumur 100 lebih, ya kan, 70 tahun, 60 tahun juga masih eksis, ya kan, berkebun, pada kuat-kuat. Nah sekarang, ya kan, instan semua. Instan, rata-rata kena gula Pak. Kena gula, karena makanan instan. Pola makannya. Kurang matahari, kurang gerak. Jadi dokter yang baik itu matahari, olahraga, dan asupan yang benar gitu. Itu sebetulnya dokter yang sesungguhnya. Dulu makan kita Pak, air juga ya, direbus gitu. Makanya kalau saya ini kan natar ke istri itu kenapa gitu Pak ya. Jadi kita air itu ya harus higienis lah. Jangan selalu isi ulang apa ibaratnya ini itu. Itulah kan ya namanya kita ya. Kalau dulu itu kan kita direbus, dulu kita punya gentong Pak. Nah, minum aja di kendi berapa hari dinginnya kan lahapnya. Jadi bagus gitu diendapkan. Betul. Nah, gini kembali ke pertanian ya, dan sekarang ini kan di pusat itu ramai soal BUMDes dan koperasi ya. Betul. Dan apa namanya? Itu supaya menopang perekonomian desa. Betul. Nah, Pak Kades dengan pertanian yang difokuskan Pak Kades itu apa sudah masuk ke dalam program koperasi dan BUMDes itu? Atau BUMDes sudah ada atau belum di sini? BUMDes kita Pak baru bikin tahun ini karena kita waktu saya tahun 2019 ya kita sudah mulai bikin BUMDes itu terdampak COVID-19. Jadi kita anggaran dana desa itu 2020 ya sampai tahun 2021 ya menjelang tahun 2022 itu dialokasikan itu ke
COVID-19. Jadi kita bisanya itu redanya itu mulai dari pertengahan tahun 2022 sampai sekarang. Nah makanya kita sudah terbentuk BUMDes ya tahun ini, dan insya Allah juga hari Senin itu kita rapat Musdes. Dan Pak. besok? Senin besok Musdes untuk Koperasi Merah Putih. Kan dua-duanya itu untuk odang usaha ya? Betul. Nah, selain pertanian yang akan menjadi potensi unggulan, program unggulan Pak Kades apa yang akan nanti dikemas mungkin dalam program koperasi dan BUMDes itu? Jadi kita di BUMDes itu Pak, satu untuk menopang segi pertanian ya, dan Koperasi Merah Putih ini alhamdulillah dari pemerintah pusat diwajibkan seluruh kepala desa yang ada di Indonesia ini mempunyai BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Nah ini untuk menopang di ruang lingkup Desa Jambe ya kan di wilayah saya, dan alhamdulillah itu ketahanan pangan itu ntar kita di alokasi dana itu kita bikin proposal Pak. Jadi kita melalui BUMDes dan Merah Putih. Ntar BUMDes ini berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih Pak. Itu. Contohnya di Desa Jambe ini banyak Pak, UMKM-nya juga ada. UMKM? Ada Pak. Di bidang apa kira-kira UMKM sini? Yang agak muncul di sini yang jadi unggulan? Yang jadi unggulan sini contohnya di perumahan Mutiara itu Pak. Ada di situ kayak teh tarik, ada jelly. Produk lokal sini? Produk lokal sini Pak. Dan ada juga di sini kayak chicken, ya kan? Ya banyak lah. Dan di sini juga ada pemain limbah, ada pedagang sayur, gitu kan. Nah itu juga sangat menopang, dan alhamdulillah koperasi ini bisa simpan pinjam Pak. Nah makanya kita baru mau ngebentuk, dan saya juga mau ngumumin siapa yang mau, istilahnya kita penyaringan Pak. Penyaringan ini kita sebagai kepala desa tidak gegabah untuk cari orang itu yang benar-benar potensial yang bisa mengembangkan. Yang tahu perbankan itu Pak. Artinya koperasi itu penting ya. Betul. Kalau kemarin kan agak pro kontra tuh dari beberapa kepala desa ada. Tapi menurut Pak Kades itu penting koperasi. Kalau saya gitu Pak ya, selagi usulan dari pemerintahan pusat mungkin itu kan yang terbaik untuk desa kita. Nah kepala desa ini kan kita tidak selamanya Pak. Tidak selamanya kita dikasih jabatan itu dipilih oleh warga masyarakat setempat. Kita mengambilkan diri ini ya, emang resiko kepala desa ini semua itu bukan ujung tombak Pak. Ujung tombok. Apa? Bukan ujung tombak, tapi ujung tombok. Ujung tombok. Ujung tombok gitu Pak. Karena apa? Hal sesuatu kecil pun larinya ke kepala desa Pak. Jadi kita harus benar-benar siap segala-galanya. Betul. Gitu. Ya selain itu kita, kalau rezeki kita nggak ada yang tahu Pak, Allah yang Maha Kuasa lah yang bisa mengatur pola hidup kita dan rezeki kita. Ya alhamdulillah sebenarnya kita rezeki kita dari mana aja, yang penting kita mau Pak. Gitu. Tadi saya ke kantor desa ya, saya melihat ada banyak piala di situ. Iya Pak. Itu piala apa aja Pak? Itu alhamdulillah Pak, sementara ini makanya saya kemarin juga waktu pertemuan rutin PKK ya. Saya mohon ke kader saya khususnya, ke aparat saya. Kita kan juara umum Pak, tingkat kecamatan. Dan kita juga juara umum apa? Ke desa? Juara umum desa Pak. Di tingkat kecamatan, dan kita juga, saya banyak apresiasi kepada khususnya kader-kader solid tim penggerak PKK yang ada di Desa Jambe. Itu selalu exit, dan alhamdulillah menjadi kategori terbaik Pak. Kita juara tingkat desa, juara tingkat provinsi, dan provinsi tingkat kabupaten. Juara apa? Provinsi itu ditulip berapa ya Pak ya? Itu Ibu PKK yang lebih tahu Pak. PKK? Iya. Tapi di bidang PKK dan kemarin juga kita dapat piala Pak dari kementerian kalau tidak salah ya, kader saya. Itu. Di bidang? Di bidang input apa-apa itu. Administrasi. Itu. Ketertiban administrasi atau kerapian administrasi desa ya. Itu provinsi? Pusat? Dari provinsi itu kemarin kita dari pusat ya, dari provinsi ya. Itu alhamdulillah ya. Jadi di tengah kesibukan bertani juga nggak luput itu ya, memperhatikan administrasi ya. Ya itu kan kita kan kepala desa ya, nomor satu itu Pak. Itu kita betul, di desa betul, kan ya. Nomor dua itu kita bagaimana caranya biar warga masyarakat kita ini yang ada di kita ini tuh lihat, kepala desa aja mau. Kita bisa mencontohkan ke generasi muda Pak.
Iya. Makanya sekarang nih pada pemuda khususnya di wilayah Jambe ini Pak, di Kecamatan Jambe dan di Desa Jambe khususnya sudah mulai tergiur Pak. Dalam segi pertanian dan peternakan sudah mulai ada kesadaran. Sudah mulai ada kesadaran Untuk ikut bangkit di situ ya. Betul. Gitu. Nah, tadi saya dengar selintingan apa mungkin bercanda ya Pak Kades tuh. Wah, saya udah jenuh jadi kepala desa udah. Itu kan mungkin bercanda ya. Rencana saya itu memang begitu Pak. Jadi kan jangan dong, masyarakat lagi butuh Pak Kades. Jadi gini. Nggak usah. Gitu. Kalau saya gini Pak, kita serahkan ke warga masyarakat. Ya. Kalau toh masyarakat Pak teruskan, ya saya melanjutkan. Kalau masyarakat ya jangan, saya tidak memaksakan Pak. Ya sudah, berarti tugas saya yang diberikan ke saya ini sudah selesai. Sekarang udah berapa periode? Saya 2 periode Pak. 2 periode ya? Alhamdulillah. Artinya itu kepercayaan sudah berkesinambungan itu. Betul. Jangan disia-siakan juga. Jangan lagi ada bahasa mau mundur ya, jangan itu kan. Ini saran saya sih gitu. Kalau saya itu Pak, ruang pikupnya gini ya. Ya kepala desa juga kan harus siap segala-galanya. Oke. Ya sekarang juga rekan media, kontrol sosial juga bagus Pak. Iya. Jadi dana desa itu selalu, khusus di kabupaten itu benar-benar dikontrol Pak. Kontrol sosial media. Oh ya, dana desa sekarang difokuskan yang paling besar kemana Pak di sini? Dana desa itu gitu Pak ya, kita fokuskan sekarang nih Desa Jambe ini tahun ini ya infrastruktur itu sudah mencapai 80%. Oke. Oh, infrastruktur dulu ya. Infrastruktur. Nah, sekarang kita tahun ini sekarang aja Pak. Jangan sampai saya menghimbau ke aparatur saya di Desa Jambe itu jangan sampai ada rumah yang tidak layak huni Pak, malu. Wah, itu dia. Karena ada dana desa ini sebenarnya lebih akurat itu penopang ke situ Pak. Iya. Contohnya warga. Itu nyata ya. Nyata. Dirasakan oleh warga. Dirasakan oleh warga. Iya. Jadi setahun ini aja Pak, sekarang nih saya nih posisi sekarang 14 unit Pak. Jangan sampai rumah yang tidak layak huni ada yang di Desa Jambe. Saya mendengar dari dulu itu Pak Kades perhatiannya kepada warga emang luar biasa ya, selain tadi ya bedah rumah atau gitu ya. Juga sering beri sedekah dan mengumrohkan masyarakat sini itu. Gimana ceritanya itu? Jadi kalau sodakoh itu Pak ya, pepatah mengatakan dari ulama kita, guru kita, semakin banyak memberi, semakin banyak pula rezekimu. Oke, ya. Kalau kita kan tidak enaknya badan kita ataupun sakit, obatnya itu kalau ke pepatah orang tua nih, guru saya, sodakoh. Nyawa kita itu adanya di zakat. Di zakat. Betul. Jadi tadi apa, nyawa kita di zakat, terus sodakoh apa tadi? Sakit kita itu sakit itu di sedekah. Iya. Jadi kalau banyak sedekah, insya Allah alhamdulillah Pak, sakit kita sehat. Itu Pak pepatah guru saya. Luar biasa. Jadi kita punya rezeki itu ya untuk ke akhir itu kan lebih penting Pak. Iya. Jadi alhamdulillah Pak, sebenarnya kita punya rezeki ya kita datangkan rezeki dari yang tahu. Kita suka berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha saya suka bebasin lahan, cari lahan lah, investasi gitu, baik pun Desa Jambe. Artinya ngalir lah ya. Di luar tugas-tugas resmi sebagai kepala desa ya gitu. Nah, dulu Pak Kades itu jadi kepala desa itu dorongan orang lain atau motif sendiri itu? Jadi dulu itu Pak ya, saya itu ya namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Saya nggak kepikiran Pak jadi kepala desa. Jadi saya itu selalu menyupport keluarga ataupun orang lain, pendukung lah. Itu beberapa kepala desa yang saya usung itu selalu mendapatkan. Jadi setiap kepala desa yang disupport sama Pak Kades, sama Pak Lurah Didi ini selalu menang gitu? Selalu menang Pak di sini. Dan terus seiringnya waktu itu saya duda Pak. Duda? Iya, duda lah, saya nggak punya istri. Dan waktu itu, dulu itu kan harus punya istri. Iya. Kalau sekarang kan bebas. Iya. Ya kan yang penting kan cukup umur. Dulu itu kan nggak boleh, harus punya istri persyaratannya. Jadi saya mendukung, saya juga nggak bermimpi begitu jabatan kepala desa 2008 sampai tahun 2013 itu habis, udah nggak usah nyalon-nyalonin orang lah. Oh gitu. Udah situ aja. Warga tuh. Biarpun saya nggak siapa-apa, pasti saya milih. Gitu. Gitu. Waktu itu saya mencalonkan diri Pak. Tahun berapa tuh? Tahun 2013. 2013 ya. Alhamdulillah. Terpilih gitu. ya. Terpilih dan angkanya juga yang signifikan luar biasa. Berapa persen tuh?
75%. Dari lawan Dari 2 orang, kan 3 orang. 70%. Alhamdulillah. Iya. Jadi begitu kita dikasih jabatan amanah oleh warga masyarakat Desa Jambe, seiringnya waktu kita menjabat, ya saya kan transparan, Pak. Apa adanya, kalau saya punya rezeki ya berbagi, ya kan. Gitu terus itu kan. Intinya kita ikhlas lah. Ya kan. Bahkan saya habis jabatan tahun 2019, saya habis jabatan, saya menyalurkan kembali dan saya tidak mengunjungi warga, Pak. Tidak apa? Tidak mengunjungi warga. Di pemilihan terakhir ini? Iya. Tidak mengunjungi warga? Tidak. Tidak mengunjungi warga? Ya saya mau nyalon, jadi minta dukungannya enggak. Tapi declare oke, nyalonkan. Tapi spanduk pasang? Pasang. Cuman tidak mengunjungi warga? Tidak. Artinya tidak mengeluarkan duit buat warga? Tidak beli suara? Tidak, Pak. Tidak ya? Subhanallah, ini yang luar biasa ya. Alhamdulillah, suara kita masih jauh juga. Masih di atas 50% juga? Masih di atas 50%, Pak. Bahkan 1 lawan 2 kalau kata pepatah mah dikasih biji juga kalah, Pak. Ini berkah dari sedekah tadi ya? Sedekah dan... Ya alhamdulillah itu doang, Pak Tatan ya. Kita, contohnya lah, kita kalau ibarat transparan ya, kalau kita punya, karena kepala desa ini, ya harus siap segala-galanya itu, Pak. Baik pun yang sakit ataupun ya sekarang saya juga ngehimbau khususnya ke pemuda-pemudi, hati-hati di medsos. Banyak tawuran-tawuran, khususnya narkoba. Kita dijajah sebenarnya omong narkoba, Pak. Betul. Sama pergaulan nih. Ya kan? Ya kita lagi enak-enak, kita lagi santai, assalamualaikum, nangis-nangis, kenapa begini? Padahal kita sudah, dana desa itu kan, Pak, bisa untuk pemberdayaan dan bisa untuk publikasi publik. Contohnya, kita mendatangkan narasumber dari Polres, dari Kejaksaan, narasumber untuk pelatihan atau penyadaran. Penyadaran, pembinaan warga, khususnya di bidang narkoba. Itu sudah sering laksanakan? Udah, Pak. Itulah enaknya kita sebenarnya, Pak ya. Saya masih persis, Pak. Tahun 2013 itu kita belum ada dana desa, Pak. Honor aja kita honor, Pak. Gaji ibaratnya ya, penghasilan kepala desa itu cuma 500.000, Pak. Itu pun masih bisa melakukan kegiatan itu di desa. pun kita masih bisa melakukan. Apalagi ada dana desa. Apalagi ada dana desa. Iya, kira-kira gitu. Itu doang, Pak. Baik, Pak Kades, sudah lumayan obrolan kita nih, ya. Siap. Terima kasih banyak atas obrolan yang penuh makna ini. Semoga bermanfaat. Demikian pemirsa, di mana saja berada, obrolan saya dengan Pak Kades Didi Rudi yang dikenal dengan Lurah Arab, ya, Lurah Arab. Sebuah obrolan yang menarik, penuh makna, yang memberikan pesan kepada kita bahwa jabatan itu bukan apa-apa jika tidak dikembangkan, dibuktikan dengan karya-karya nyata di lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan lupa terus bersedekah seperti yang dicontohkan oleh Pak Kades Arab ini gitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kades. Terima sama-sama, Pak.